Menurut sebuah legenda shinobi, di tengah pergolakan pertempuran antar klan zaman Sengoku Jepang, muncullah Demonic Warrior, sosok prajurit iblis setinggi 7 kaki, yang setelah berhasil membantu klan Kiryu memenangkan pertempuran, makhluk itu pun sirna seketika. Sehingga beredarlah rumor bahwa prajurit iblis itu adalah jelmaan dari seorang ninja yang menguasai Henshin Jutsu, ilmu merubah wujud yang dimiliki oleh shinobi pemimpin klan Kiryu pertama bernama Kiryu Gensai. Seiring berjalannya waktu, perdamaian pun terwujud. Begitu pula ajian Henshin Jutsu tak pernah digunakan lagi. Sedangkan para ninja meyakini bahwa teknik legendaris itu kini masih tertulis dalam gulungan ninja bersegel. Namun yang jadi masalah, mereka masih tetap penasaran, terobsesi untuk menguasai ilmu tersebut. Neko wa ika. Hingga suatu hari, shinobi terakhir yang dipercaya menguasai ilmu tersebut, yakni Kuze Kensan, yang punya ciri khas yaitu berhidung merah, tanpa sepengetahuan orang lain berpamitan kepada putranya yang bernama Kagerota untuk pergi meninggalkan klan Kiryu menjalankan misi rahasia. Sementara Kagerota diperintahkan untuk tinggal di sana berlatih ilmu bela diri. Hingga suatu saat nanti putranya menjadi ninja sejati, maka Kenzan akan kembali menemuinya. Kenzan pun tiba-tiba menghilang, namun bersamaan dengan itu Kagerota mendapati seekor kucing oren berhidung merah yang juga ikut menghilang. Ketika perhatian Kagerota teralihkan oleh kedatangan temannya yakni Subame yang menghampirinya. Dan sejak saat itu Kagerota punya keyakinan bahwa ayahnya berubah wujud menjadi seekor kucing. Singkat cerita, 15 tahun kemudian Kagerota kini bukan ninja cilik lagi. Sepertinya malam itu dia akan beraksi bekerja sama dengan 2 orang teman lainnya, termasuk Subame, yang terbukti masing-masing memiliki skill mumpuni sebagai ninja yang mampu dengan senyap menyelinap masuk ke rumah targetnya. Meski kemudian ketika ninja itu mendapatkan perlawanan sengit dari seorang penjaga, dan sialnya di detik-detik terakhir, Kagerota yang bertindak sebagai asasin gagal mengeksekusinya karena tiba-tiba saja perhatian Kagerota teralihkan oleh suara seekor kucing. Walaupun ternyata itu semua hanya latihan, karena tak lama kemudian guru mereka pun muncul. Sosok pria tua bernama Katsuragi yang juga pemimpin klan Kiryu nampak kecewa dengan kecerobohan muridnya. Hingga suatu hari, Kagerota yang kini dinilai sudah layak turun gunung diizinkan untuk mengembara ke Edo. Dan singkat cerita, ia pun mendapatkan misi pertamanya. Sebuah misi yang sekilas sederhana karena Kagerota ditugaskan menyusup ke rumah salah seorang daimyo hanya untuk mengambil seekor ikan emas. Menggunakan ilmu meringankan tubuhnya, Kagerota dengan mudah menyelinap lewat atap. Setelah memastikan si daimyo lengah ketika ia tengah berbincang di ruangan lain bersama seorang samurai, maka Kagerota pun segera menuju ruangan di mana ikan emas yang jadi targetnya disimpan. Namun siapa sangka di sanalah Kagerota kembali mendapati seekor kucing oren berhidung merah yang dahulu ia anggap sebagai jelmaan ayahnya. Mendengar suara kucing mengeong, si daimyo mulai curiga ada maling yang berhasil masuk ke rumah. Maka ia pun segera bersiap dengan tombaknya. Meski tentu saja sebagai seorang ninja terlatih, Kagerota dengan mudah secepat kilat berpindah tempat, bersembunyi di atas loteng. Namun sialnya, lagi-lagi si kucing oren yang dia ajak ngumpet tiba-tiba kembali mengeong, memancing perhatian si daimyo. Meskipun hampir saja Kagerota terkena tusukan tombak, namun akhirnya dia berhasil menamatkan misinya, berhasil lolos, bahkan membawa kucing oren yang ia anggap sebagai jelmaan ayahnya. Setelah kejadian itu, Kagerota memutuskan untuk memelihara si kucing oren yang akan menemani petualangannya. Namun yang jadi masalah karena Kagerota tahu tentang peraturan klan yang melarang siapapun anggotanya memelihara kucing,
Maka sejak saat itu pula, Kagerota memilih untuk tidak pernah kembali ke klannya sendiri. Menimbulkan kecurigaan bagi Katsuragi yang menduga bahwa Kagerota sekongkol dengan ayahnya membawa kabur gulungan ninja berisi ajian Henshin Jutsu yang dianggap warisan klan Kiryu. Kini Kagerota jadi buronan klannya sendiri, bahkan Katsuragi memerintahkan sekelompok preman untuk menangkap pemuda itu. Seperti suatu hari, dia kembali diburu layaknya binatang liar oleh preman bayaran Katsuragi. Meski hanya bersenjatakan kunai, namun Kagerota mampu bertahan melawan serangan katana. Dan anehnya, walaupun dia punya kesempatan untuk menghabisi Aome, si ketua preman pun, tapi Kagerota tidak melakukannya. Apalagi ketika alarm berbulunya kembali berbunyi, pemuda itu lebih memilih untuk menghindari pertarungan. Dan meski salah satu serangan kunai Aome berhasil melukai kakinya, namun dengan ilmu meringankan tubuh, Kagerota dengan mudah menjauh melarikan diri. Sehingga Aome menganggap untuk saat itu akan percuma apabila terus mengejarnya. Bahkan mereka pun mengakui bukan pertama kalinya gagal menangkap Kagerota. Karena Aome sendiri meyakini darah sang legenda yang mengalir dalam tubuh Kagerota menjadikan pemuda itu semakin hari semakin sakti, semakin sulit dikalahkan. Maka lebih baik mereka menunggu reaksi racun dari kunai yang mengenai kaki Kagerota tadi, dan untuk memastikannya, seorang ninja terlatih telah dipersiapkan Katsuragi sebagai mata-mata. Sosok ninja perempuan bernama Momiji, si ahli manipulasi yang kekejamannya tidak diragukan lagi. Terbukti ketika saat itu ia baru saja berhasil menamatkan misinya, mengungkap kasus pencurian uang di sebuah klan dengan berpura-pura mau diperistri oleh si pelaku, yang saat itu juga harus mendapatkan hukuman. Dan Momiji di bawah arahan Sanosuke perantaranya dengan Katsuragi dipersiapkan untuk misi selanjutnya. Sementara itu, Kagerota yang benar saja sebelah kakinya mengalami luka goresan kunai beracun, saat itu kembali melanjutkan perjalanan, berniat mencari penginapan terdekat untuk beristirahat. Sedangkan Momiji yang sepertinya sudah bisa membaca pergerakan targetnya, dengan skill manipulatifnya, ninja wanita itu mengaku sebagai anak yatim, sehingga dengan mudah pula ia diterima bekerja sebagai pelayan di sebuah penginapan. Singkat cerita, tamu pertamanya pun datang juga. Dan ya, dia adalah Kagerota bersama kucingnya. Momiji pun dengan gercep menyambutnya, bahkan dia tidak keberatan apabila ada tamu yang membawa binatang peliharaan sekalipun. Hingga malam hari tiba, ninja wanita itu mulai melakukan tugasnya. Walaupun setelah ia pikir-pikir, baru kali ini Momiji mendapatkan misi aneh, harus memata-matai seorang ninja yang hobinya ngelus-ngelus kucing. Meski Sanosuke menjelaskan bahwa Kagerota adalah putra dari sang legenda shinobi yang memiliki kemampuan berubah wujud, dan misi utama Momiji adalah mengumpulkan segala informasi penting untuk mendapatkan petunjuk di mana keberadaan Kuze Kenzan. Namun keesokan harinya, Momiji yang hampir saja ketahuan ketika menyelinap ke kamar Kagerota, ninja wanita itu semakin yakin bahwa Kagerota terpesona oleh kucing yang ia anggap sebagai jelmaan ayahnya. Dan apabila Momiji berhasil mengorek informasi tentang Kuze Kenzan pun, maka jawaban Kagerota sudah bisa ditebak. Hingga menurutnya akan lebih baik jika pemuda itu ditangkap terlebih dahulu, biar dia sendiri yang bicara dengan Katsuragi. Namun masalahnya, meski Kagerota sedang cedera pun, Sanosuke yakin bahwa komplotan preman Aome takkan mampu menangkapnya. Maka Momiji pun mulai memikirkan cara lain agar bisa lebih dekat dengan Kagerota untuk mendapatkan kepercayaan dan mencari kelemahannya. Sebagai ninja profesional, tentu saja Momiji totalitas dalam menjalankan tugasnya. Bahkan seekor kucing liar betina kemudian ia bawa pulang untuk dipelihara. Sehingga kini ia punya alasan lebih dekat dengan Kagerota karena memiliki hobi yang sama. Membuat Momiji tak habis pikir bagaimana bisa Kagerota sangat yakin bahwa ayahnya berubah wujud menjadi kucing. Bahkan lebih gila lagi ketika Kagerota mengaku
jadi tertarik untuk mempelajari ajian Henshinjutsu agar bisa berubah wujud menjadi kucing seperti ayahnya yang sepertinya betah hidup bebas, tak mau kembali berubah menjadi manusia. Maka malam harinya Momiji segera membuat surat laporan, menulis menggunakan tinta getah kulit jeruk, salah satu trik shinobi yang takkan bisa dibaca oleh orang awam karena sekilas nampak seperti gulungan kertas kosong saja. Singkat cerita, ketika surat itu sampai di tangan Katsuragi dan barulah diketahui bahwa untuk memunculkan tulisannya, maka kertas tersebut harus dipanaskan terlebih dahulu. Kini Katsuragi baru mengetahui bahwa Kagerota memelihara kucing yang dianggap jelmaan ayahnya. Dan di situ pula Katsuragi menjelaskan kepada Tsubame alasan ia melarang keberadaan kucing di klan Kiryu. Ternyata itu semua berkaitan dengan pengalaman buruknya dahulu kala ketika Katsuragi menjabat sebagai wakil pemimpin klan. Dia juga pernah terpesona oleh kucing, membuat Katsuragi lalai dalam tugasnya, tak berada di samping pemimpin klan yang saat itu sekarat karena tersedak mochi. Rasa bersalahnya membuat Katsuragi bertekad, apabila di kemudian hari dia menjadi pemimpin klan, maka aki-aki botak itu akan menerapkan aturan siapapun dari anggotanya tidak diperbolehkan memelihara kucing. Karena ia menganggap pesona kelembutan kucing bisa menumpulkan pikiran manusia. Sementara itu, Momiji dengan skill manipulatifnya semakin hari semakin dekat dengan Kagerota, yang semakin terpengaruh oleh kebaikan yang ditunjukkannya. Apalagi Momiji berakting sempurna sebagai pendengar yang baik, padahal di balik itu tersembunyi niat jahat. Bahkan kini ia semakin yakin bahwa kelemahan Kagerota adalah kucing kesayangannya. Karena malam itu juga Momiji mendatangi komplotan preman Aome, mengajak mereka untuk menangkap Kagerota yang saat itu sedang lelap dalam tidurnya. Kagerota no yoami o tsuku. Momiji yang lebih dulu beraksi mengamankan si kucing oren membuat Kagerota tidak berdaya. Meskipun sebenarnya dia berhasil mengalahkan semua preman, namun pemuda itu hanya bisa menyerah pasrah ketika melihat Momiji menyandra kucingnya. Bahkan meski Kagerota tahu bahwa Momiji yang mengkhianatinya, namun pemuda jujur dan polos itu seperti terlanjur percaya, rela memohon agar Momiji mau menjaga kucingnya. Rasa bersalah kini mulai menghinggapi benak Momiji, apalagi ketika keesokan harinya dia melepaskan kucing Kagerota. Ternyata Momiji yang kejam sekalipun perlahan mulai terpengaruh pesona binatang berbulu itu. Sementara itu Kagerota telah sampai di hadapan Katsuragi dan untuk sekian lamanya ia bertemu kembali dengan sahabat kecilnya yakni Tsubame. Namun keberhasilan Aome hanya membawa pulang Kagerota dianggap percuma. Sepertinya Katsuragi mulai terpengaruh cerita Kagerota, karena ternyata dia juga penasaran ingin membuktikan apakah kucing oren itu benar-benar jelmaan Kuze Kenzan. Maka komplotan preman kurang pintar itu pun tidak diperbolehkan pulang sebelum bisa mendapatkan kucing tersebut. Sejak saat itu, Kagerota dijebloskan ke penjara dengan penjagaan ketat. Dan kini giliran Tsubame yang mulai terpengaruh cerita sahabat kecilnya. Apalagi ketika pemuda itu meminta Tsubame percaya dengan perkataannya. Karena sebenarnya keinginan Kagerota sederhana, hanya tak mau berpisah dari ayahnya, meskipun sekarang tak lagi berwujud manusia. Tsubame yang hidup sebatang kara selama ini sudah menganggap Kagerota seperti keluarga sendiri, membuat ninja wanita itu mulai serba salah karena apabila dia menolong Kagerota, sama artinya dengan Tsubame mengkhianati gurunya. Sedangkan Momiji yang hari itu berniat cabut dari penginapan, namun dia dikejutkan dengan keberadaan si kucing oren yang ternyata sudah kembali berada di kamarnya. Alhasil Momiji si penipu ulung pun kini dibuat luluh jadi orang kedua setelah Kagerota yang terkena pesona si kucing oren. Merasa berdosa kepada Kagerota, wanita itu pun kini berubah pikiran, berniat mengembalikan si kucing kepada pemiliknya. Namun di tengah perjalanan ketika ia mampir sejenak di sebuah warung,
Dengan sangat kebetulan, komplotan preman Aome juga berada di sana. Alhasil, keributan pun terjadi tatkala mereka memaksa Momiji untuk menyerahkan kucingnya. Sedangkan Kagerota saat itu mulai terpancing emosi ketika penjaga mulai mengolok-oloknya. Sebagai putra dari seorang legenda yang dipercaya memiliki ilmu merubah wujud, Kagerota ditantang menunjukkan skill ninjanya untuk melarikan diri kalau dia mampu. Akan tetapi si penjaga seketika dibuat panik setelah mengetahui bahwa Kagerota tiba-tiba saja luput dari pandangan. Kejadiannya begitu cepat karena meleng sedikit saja Kagerota tiba-tiba muncul dan tanpa sempat melakukan perlawanan, si penjaga songong itu kini dibuat pingsan seketika. Namun saat Kagerota mencoba meraih kunci, Tsubame kembali muncul. Alih-alih menyerangnya, kali ini dia tidak ragu lagi untuk membantu melepaskan sahabat kecilnya. Bahkan Tsubame ikutan kabur menemani Kagerota. Sementara itu, Katsuragi baru mendapatkan laporan bahwa Kagerota telah kabur bersama Tsubame. Namun saat itu pula, ia kedatangan seorang ninja pelarian dari klan lain bernama Jinrai yang melamar kerja sebagai prajurit bayaran, dan tentu saja Katsuragi dengan senang hati menerimanya. Apalagi setelah kehilangan ninja kepercayaannya, yakni Tsubame. Bahkan Katsuragi yang menilai Jinrai sebagai sosok ninja senior adalah musuh Kuze Kenzan di masa lalu. Ia pun langsung memberikan perintah agar Jinrai bisa menangkap dan membawa kembali Kagerota. Namun perbincangan mereka seketika terhenti setelah kedatangan komplotan preman Aome yang ternyata berhasil membawa kucing sekaligus meringkus Momiji. Saat itu juga Katsuragi mulai menginterogasi si kucing, namun karena setelah dipikir-pikir dia merasa ikutan jadi gila dibuatnya. Katsuragi lebih setuju usulan Jinrai bahwa dengan keberadaan kucing di tangan mereka, maka tak perlu repot-repot mengejar Kagerota karena dipastikan pemuda itu akan kembali untuk mencari kucingnya. Namun Jinrai beralasan karena kucing dilarang berkeliaran di dalam klan, maka ia berinisiatif untuk menjaganya di luar. Akan tetapi karena dia tidak berpengalaman mengurus kucing, maka Jinrai meminta Momiji untuk menemaninya. Dan tanpa sedikit pun menaruh curiga, Katsuragi mengizinkannya. Namun siapa sangka ketika Jinrai dan Momiji berduaan, disitulah terungkap siapa sebenarnya ninja berambut putih itu. Berbanding terbalik dengan perkiraan Katsuragi, ternyata Jinrai adalah teman baik Kenzan di masa lalu. Ia percaya Kenzan sudah menguasai ilmu merubah wujud, seperti yang dahulu pernah dia bilang. Apabila Kenzan menguasai ilmu tersebut, maka dia bisa berubah menjadi apa saja, termasuk menjadi kucing. Bahkan Jinrai sebagai ninja pengangguran dengan senang hati memenuhi permintaan sahabatnya untuk mengawasi Kagerota, apalagi setelah pemuda itu menjadi ninja pelarian juga. Sementara orang yang sedang mereka bicarakan saat itu sampai di warung tempat komplotan Aome berhasil mengalahkan Momiji sebelumnya. Bahkan si pemilik warung sempat menjelaskan tentang keributan yang terjadi di sana, membuat warungnya berantakan ketika seorang wanita dikeroyok karena mempertahankan kucing oren yang dibawanya. Membuat Tsubame menyarankan agar kini temannya menyerah saja. Karena sudah terlalu banyak orang yang ikut menderita akibat delusi Kagerota, keyakinan semu yang membuat dia seakan sakit jiwa. Meski nampak merasa bersalah, Kagerota tetap dengan keyakinannya yang tak tergoyahkan. Namun saat itulah mereka dikejutkan dengan kedatangan sekelompok prajurit pembawa tandu berisi seorang pria yang dari penampilannya seperti samurai berpangkat tinggi. Sosok bangsawan berwajah serupa dengan si hidung merah Kuze Kenzan. Hampir saja terjadi keributan ketika Tsubame maksa ingin menghampirinya, namun dihadang para pengawal yang menjelaskan bahwa tuannya bernama Kenemochi, bangsawan dari domain Sawaki. Hingga kemudian pria bangsawan itu kembali menampakkan diri. Dan ya, memang benar dia adalah Kuze Kenzan yang dibuat bingung ketika Kagerota menanyakan soal kucing. Terungkaplah bahwa Kenzan sekarang menjabat sebagai kepala punggawa di domain Sawaki.
yang selama ini memerintah dan mempekerjakan para ninja dari klan Kiryu. Dia sadar pelariannya akan menimbulkan polemik dengan menghilang bersama ninja scroll warisan klan Kiryu. Ternyata semua itu ia lakukan sebagai langkah politik dengan menyusup ke domain Sawaki dan berhasil menjadi salah satu tokoh penting di sana. Sehingga Kenzan bisa memastikan Sawaki tidak memutus hubungan dengan klan Kiryu. Meski di masa-masa damai seperti itu, peran ninja mulai tidak diperlukan lagi. Walaupun kini Kagerota sudah menemukan ayah aslinya, namun ternyata dia masih mengkhawatirkan keselamatan si kucing oranye. Maka ia pun bertekad untuk kembali ke klan Kiryu. Begitupun dengan Kuze Kenzan yang berjanji akan menyusulnya karena dia pikir sekaranglah saat yang tepat untuk dia memberikan kejutan. Sementara itu, Momiji dan Jinrai yang masih terpengaruh pesona kucing oranye masih percaya bahwa binatang itu adalah jelmaan Kenzan. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh ninja penjaga yang memberitahu bahwa Kagerota sudah kembali ke sana. Dan di sanalah Jinrai menunjukkan sebenarnya dia berada di pihak siapa. Namun ketika semua orang sudah bersiap dengan senjatanya masing-masing, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sosok ninja yang muncul dari kepulan asap. Kenzan. Kuze Kenzan pun menampakkan diri. Bahkan dia tidak keberatan apabila memberikan gulungan ninja bersegel yang menjadi obsesi para ninja, terutama Katsuragi. Namun ketika ia membukanya, yang Katsuragi dapati hanya selembar kertas kosong, kecuali di ujungnya terdapat sebuah pantun yang berbunyi, "Ubur-ubur ikan lele, semua orang bisa berubah, le." Ternyata selama ini Katsuragi telah salah mengira ilmu merubah wujud itu tersimpan dalam gulungan tersebut. Karena pada kenyataannya, ajian Henshin Jutsu tak pernah diturunkan kepada siapapun. Semua orang bisa berubah, begitu juga Katsuragi dan anak buahnya yang kini tak terobsesi lagi dengan Henshin Jutsu. Namun berbanding terbalik dengan Kagerota yang tetap dengan pendiriannya untuk meninggalkan klan. Ia lebih memilih jadi Ronin pengembara, hidup bebas bersama kucingnya. Tamat, jangan lupa like, subscribe, dan ramaikan komennya untuk semangat saya upload video-video selanjutnya. Saya Adrik Bil Turunan Mandala pamit, permios.